Oke, go. Oke, selamat malam smart netizen semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya Mira Sahid dan juga ada Ada rekan host Amol di saya. sini. Yes, Selamat malam semuanya. selamat malam semuanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua Yes. dan juga buat Anda semua terima kasih sekali lagi sudah Mhm. stay tune. Kita kembali lagi di Siberkreasi Class Hangout Online. Kuy Wih, banget ya. banget. Ya, dan Amol kali ini Siberkreasi sudah episode yang keberapa ya? Kira-kira tidak Wah, terasa. ini kita udah ke-6 ya. Yes, Jadi bener setiap banget. hari Senin dan Kamis kita Ya. selalu dalam kondisi mungkin masih social distancing atau physical distancing, Mhm. kita masih setia untuk nemenin smart netizen semua tetap di Iya, di rumah, tapi rumah. kita harus tetap berkomunikasi dan tetap online tentunya Iya, ya. betul sekali. Dan malam ini juga, ngomong-ngomong di rumah aja hari ini udah ngapain aja nih, Bang Amho? Hari ini kebetulan saya bikin konten, Mhm. masak dan bikin konten karena anak saya juga, salah satu, apa sih, YouTubers lah ceritanya Luar gitu. Jadi biasa. jadi, eee, jadi dari ininya, apa namanya, dari Kokiku TV tempat dia, apa namanya, komunitasnya itu kan tentang, apa namanya, kuliner gitu. Oh, Jadi oke. Terus? hari ini bapak masak ya, Heeh. jadi bapak masak sekaligus buat syuting anaknya gitu. Jadi makanya hari Oke. ini masak dan juga bikin konten tentunya. Oke, Mbak tapi Mira berarti itu sendiri kontennya dibikin oh, kenapa? kalau aku sebetulnya dari tadi tuh udah cari-cari, lagi lihat-lihat banyak challenge sih, kebetulan aku juga baru post, soal challenge di Instagram-ku kan, karena memang kayaknya menarik Mmm, banget tuh ada challenge ini, daripada aku di rumah bosan, lebih baik aku cari kegiatan yang memang entah itu sifatnya challenge ataupun apapun itulah gitu loh, kan biar nggak bosen oh ya. oke, iya iya. Mhm, Iya iya, gitu. tapi, aku pikir apa namanya, Mbak Mira lagi sibuk dengan urusan kopi gitu, biasanya kan bikin kopi ala-ala Mhm, apa gitu. mhm. Nggak bikin Of kopi itu, course, apa, dalgona. go Dalgon Golgota gitu, apa, Bukan Gal Gadot dalgona, gitu. dalgona, Oh dalgona. dalgona Iya, ya gitu ya. iya. Udah dong Bang Ambo, kemarin aku udah bikin kopinya yang, dalgona itu, tapi masih belum perfect, belum sempurna karena salah Oh ya. meraciknya, gitu. Oh Tapi aku jadi aku udah berhasil tadi. Karena oh memang iya? salah satu kontennya juga harus bikin kopi, Dalgona itu Gal ya? Gadot itu. Dalgona Bapak, kenapa Oh dalgona ya. dalgadot, iya. Tapi by the way ngomong-ngomong soal kopi, berarti kan itu dapat informasi dari mana tuh Bang Amho? Coba? Eee, Mmm. kan lagi viral tuh di Mhm. sosial media, di Instagram, kemudian Oh, oke. yang paling hits tuh di TikTok sih ya. TikTok Aduh ya, ya of course ya, paling cepat dan paling viral. Berarti itu, betul, iya iya, berarti itu kayak kayak viral tuh komunikasi dari 1, 2, 3, 4, 5, terus nyambung-nyambung gitu kan ya, komunikasinya bener jalan bener. terus. Mhm Benar, mhm. itu kan, informasi yang terus berjalan dari, satu orang kepada orang-orang yang lain gitu, akhirnya Iya, tersebar luas gitu. yes yes. Nah, ngomongin komunikasi berarti ya tadi Mhm. terlalu terang. Oke, ngomongin komunikasi aku nih jadi penasaran sih, gimana sih ya pola atau komunikasi yang saat ini terjadi di era saat ini, apalagi kita di masa physical distancing saat ini gitu kan ya. Apakah Oh, memang, oke. menurut gimana sih, ya let's say kalau ngomongin dalgona udah pasti viral gitu kan dengan komunikasi orang mau Betul betul. melakukannya karena memang suka hati gitu kan, tapi ada orang-orang yang ya Betul. mhm, Iya, makanya apalagi apalagi, boleh dibilang, akhir-akhir ini kan, apa namanya, social distancing dan physical distancing ini bikin kita tuh jadi kadang-kadang kita lupa sama komunikasi yang kece, iya, komunikasi yang bener banget, efektif, akhirnya kita mhm jadi mungkin sedikit terjadi, mhm. Miss Universe gitu ya. Misinformasi bukan Miss Miss Universe. Iya miskomunikasi gitu ya. iya Nah, iya, pas heeh. banget ya. Jadi, pas banget sama, hari ini, tema kita tentang komunikasi gitu ya. Jadi, Komunikasi yang tepat ya. eee, tapi yang pastinya bukan komunikasi tentang perasaan ya, Oh karena bukan, kalau itu cukup dirasakan bukan. saja Bang Amho ya, Eee, udah heeh. nah nah memang komunikasi yang, apa namanya, komunikasi yang, kali ini akan kita bahas smart netizen, Mhm, adalah efektif di komunikasi yang era efektif. digital saat ini ya. Bagaimana caranya? Betul, Mhm, bagaimana caranya. Tapi sebelum kita ngebahas itu lebih jauh dengan iya, narasumber-narasumber yang kece, sekali mhm, lagi kita mau sapa ini sudah banyak sekali yang bergabung di,
YouTube, kemudian YouTube, juga ya. di Facebook dan juga di sosial media kita ya. Sekali Betul lagi banget. selamat datang Smart Citizen. Terima kasih yang selalu antusias dengan Siberkreasi Class Yes. Hangout Online. Terima kasih Kui banget ya. Terima kasih atas dukungannya selalu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Selamat bergabung juga gitu ya. Jangan lupa nanti juga pokoknya kalian silakan menyimak semua materinya, atau kalau misalnya ada yang penasaran pengen apa nanya, silakan langsung aja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Karena kita masih ya, ada gimana? hadiah ya hari ini ya? Ada hadiah dong, ya? Tetap tiap episode kita pasti selalu bagi-bagi hadiah buat kamu yang aktif bertanya. Ada 6 orang. Ya, ada 6 orang kita kasih hadiah persembahan dari Sisternet dan juga RTIK yang akan kasih pulsa Rp100.000. Nah, ini lagi online dan ini kan benar-benar orang tuh butuh pulsa gratis ya. Nah, makanya benar-benar simak pertanyaannya ya. Nah, dan tentunya juga kita mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang minggu lalu. Selamat kepada 6 pemenang yang lalu, 6 orang yang sudah menang di episode yang kemarin ya. Kita juga ingetin sekali lagi yang baru bergabung bahwa Siberkreasi Class Hangout Online ini akan diadakan setiap hari Senin dan Kamis yang dimulai jam 19.30. Kui banget sampai jam 9 gitu malam. ya. Dan jangan lupa acara Siberkreasi ini juga disponsori oleh Sisternet dan juga oleh teman-teman kreator nongkrong. Kemudian Siberkreasi itu apa buat teman-teman yang baru gabung nih ya. Jadi Siberkreasi itu adalah gerakan nasional literasi digital, dan kira-kira kalau pengen tahu update acaranya ngapain, langsung aja follow akun Siberkreasi di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook, semua ada Siberkreasi. Oke? Ya. Boleh follow juga akunnya Kreator Nongkrong, Sisternet, MC Amo, dan juga Mira Sahid ya. Boleh banget ya. Silakan di follow sosial media kita. Nah, karena memang kita apalagi kita bicara tentang komunikasi yang efektif hari ini, pastinya komunikasi yang efektif harus didukung dengan keakuratan data yang benar. Nah, pastinya kalau mau lihat data yang valid, kece, dan juga anti hoax, pastinya boleh banget kita bagi-bagi di sini, ada di Hangout Online. Hanya ada program ini adalah program dari Siberkreasi ya. Silakan. Kalau mau ikutan boleh banget. Silakan mungkin biar nggak ketinggalan info tentang tema Hangout Online ini, benar, silakan sekali lagi di follow channel Siberkreasi. Dan kalau misalkan Anda punya sebuah pertanyaan atau sebuah usulan, kira-kira bahas temanya tentang apa ya? Mau apapun itu silakan komen di kolom komentar ya. Oke, Amho, kayaknya kita udah kedatangan narasumber yang memang kece dan cantik dan keren ya, ada di belakang layar. Mungkin kita bisa panggilkan satu persatu, siapa aja, Amho? Kita yang pertama akan panggil Mbak Adita Irawati. Selamat bergabung. Beliau adalah staf khusus bidang komunikasi Kementerian Perhubungan. Selamat malam Mbak Adita. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah diundang malam hari ini. Senang sekali sehat ya Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya. Kalau semboyannya, kenapa Mbak? Enggak, kalau working from home itu everyday is justru adalah hari kerja. Enggak ada batasnya. Enggak ada 24 jam kerjanya. Iya. Tapi kan kalau Mbak Adita ini kan jaya darat, laut, dan udara gitu ya. Luar biasa. Kan perhubungan ceritanya. Perhubungan ceritanya. Kan perhubungan laut, udara. Polrinya gimana maksudnya Mbak? Oke, selanjutnya kita punya cowok ganteng. Ya, coba kita panggilkan Mas Taufan Akbari. Beliau ini adalah founders Rumah Millennials dan Direktur Kemahasiswaan LSPR. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Siberkreasi. Halo Mbak Mira, Mas Amo, teman-teman Siberkreasi. Terima kasih sudah diundang. Yes, alhamdulillah. Selamat datang. Kemudian alhamdulillah sehat. Sehat Mas Taufan? Melebar dan membesar. Wow. Iya sih bener ya, memang ya. Work from home ya. Selanjutnya kita punya Mbak Tri Wahyuningsi. Beliau adalah Group Head Corporate dari Communication dari XL Axiata. Selamat malam Mbak Tri. Selamat malam. Aduh. Panggilannya Mbak Ayu. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Mbak Ayu ya, Mbak Tri Wahyuningsi ya. Iya. Berarti
Kalau dari namanya Triwahyuningsih berarti Mbak ini anak Empat. ketiga Anak ya? kelima. Iya, Anak ketiga dong. Tiga dong Iya. kamu, bener kamu. Mungkin tadi. mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Mas Taufan atau mungkin Mbak Ayu atau Mbak Adita. Kalau tadi Mbak Adita bilang kan kalau work from ini adalah every day is a work gitu ya. Ya. Jadi setiap hari kerja, nggak ada libur. Nah mungkin kegiatan Mbak Ayu atau juga mungkin Mas Taufan selama work from home ini apa sajakah kegiatannya Apa selama saja seminggu nih ini? kira-kira? Kita jadi kepo. Silakan Mbak Ayu. Aku Silakan mulai Mbak Dita duluan dulu, Mbak ya. Dita dulu. Ya. Boleh. Sesuai abjad ya. Sesuai abjad ya. Iya banget, Iya. tapi bener banget kayak yang dibilangin sama Mbak Dita tadi. Emang tuh work from home sekarang bener-bener waktunya nggak lagi jam kerja tuh jam 8 sampai jam 5. Bener-bener bisa jadi 24 jam. Hampir kali ya 24 jam ya. Tapi jadinya tuh bisa dipanggil meeting kapan aja. Weekend itu berasa hari Senin loh. Jadi Benar. bisa meeting juga, bisa meeting juga Sabtu Minggu. Aduh udah lupa hari, kadang-kadang kita sampai sekarang hari apa sih, tanggal berapa sih? Iya gitu kan. benar. Betul. Ingetnya cuma tanggal gajian aja. Iya. Berarti itu awal bulan ya kalau gajian ya berarti ya. Akhir bulan. Awal bulan ya beda ya. ASN itu yang awal bulan. Betul. Kalau saya udah lupa apa itu gajian. Oh gitu ya. Iya ya. Gajiannya everyday ya. Everyday kalau Ampo, iya kan. Aduh. Ya, luar biasa. selanjutnya Mas Taufan gimana nih Mas kegiatannya selama work from home ini? Ya, kalau saya kebetulan kan di institusi pendidikan di kampus. Jadi kurang lebih mulai dari persiapan dapur, ibaratnya kalau di restoran tuh dari dapur sama penyajian semuanya ditransformasi ke digital. Mulai dari kegiatan yang sifatnya seminar semuanya dikonvert ke online, kelas semuanya ke online, mentoring semua ke online. Jadi itu pun kan beragam marketnya, ada dari first year student, existing student yang lagi running tengah semester, sampai mahasiswa yang mau magang. Bahkan kasihan yang mau magang ini akhirnya banyak ditunda kontraknya karena memang perusahaan-perusahaan tidak memprioritaskan masa magang. Jadi benar tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Ayu dan teman-teman semua bahwa kita kerja nggak kenal waktu, tapi satu hal yang belajar dari sini kita seperti break a circle of habit, segala sesuatu yang katanya kita nggak mungkin, semuanya jadi mungkin sekarang. Dan kita masuk ke zona yang baru di mana banyak teman-teman yang tiba-tiba jadi futurolog amatir gitu ya, memprediksi bahwa setelah ini akan banyak kehidupan baru di dunia profesional ataupun di dunia keseharian gitu. Yang pasti buat saya pribadi, alhamdulillah mencoba dan berusaha menikmati Mbak, walaupun kerjaannya it seems like 10 times harder and complicated, tapi di sini justru kita dituntut untuk getting the jobs done, karena ibarat kayak gerbong kereta ya Mas. Jadi kalau gerbongnya ini nggak kita kelarin, yang belakang nggak kelar. Jadi kayak ada seperti ada beban yang harus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah masih lancar sih. Selain kampus juga kebetulan ada komunitas di Rumah Millennials. Kebetulan kita tanggal 11-12 besok ada event virtual conference. Nah ini juga semua persiapannya nggak nyangka, ternyata bisa juga ya bikin event itu nggak ketemu gitu, bikin event tanpa paper, bikin event tanpa budget, ternyata bisa gitu. Jadi wah banyak hikmahnya sih, banyak pembelajaran. Ya, luar biasa sekali. Ya, salah satunya kayak kita juga nih masih berkreasi, kita bikin berkreasi kelas hangout online ini gitu ya. Oke, selanjutnya nih Mbak Adita ya, kita pengen dengar lebih detail dulu. Selain yang aku tahu Mbak Adita ini suka lari juga kan, apakah memang larinya masih terus berlangsung tiap pagi, mungkin pakai masker apa gimana Mbak Adita? Oke, tahu aja Mira pasti ngintipin Instagram saya ya. Panutan itu Mbak Adita. Iya. Jadi memang kalau olahraga, saya rasa kita wajib ya tetap olahraga. Apalagi kan ini dalam pandemi COVID ini salah satu untuk menjaga imunitas kan memang dengan olahraga. Tapi emang olahraganya harus tertakar, tidak boleh terlalu berat. Karena kalau terlalu berat justru itu kita capek dan imunitas bisa turun. Dan lagian juga ada ajakan atau himbauan untuk stay at home ya. Jadi ini juga membuat pelari sekarang mengurangi lari di outdoor.
Oke. Karena lebih banyak risikonya lah ya. Jadi kita kurangi, lebih banyak olahraga di rumah. Kalaupun ada treadmill ya treadmill di rumah. Yang penting aktivitas fisik nggak boleh berhenti. Gitu. Oke. Jadi Keren banget. diusahakan tetap masih bisa diluangkan waktu untuk itu. Saya pernah baca itu kalau nggak salah seminggu minimal 3 kali, 3 kali tiap ya? kali latihan 20-30 menit. 20-30 menit itu adalah masa yang optimal untuk membangun imunitas. Nah, tuh dengerin Oh, Amholo, kamu Gitu. udah ya. lari, terus kamu malah lari dari kenyataan. Gimana coba itu? Saya sekarang kalau karena ini biasanya larinya ini sambil bawa galon gitu ke Iya kan? warung, beli Iya, beli gas. galon ya sekalian ya. Dulu kan apa-apa jarak dekat naik motor gitu. Naik Sekarang motor, ya iya kalau bener. ini benar-benar tapi benar sih olahraga itu penting karena benar Iya. kata tadi Mas Topan, kita semakin ini secara kita berkembangnya bukan ke atas tapi ke samping nih Nanti lama-kelamaan. galonnya pindah ke perut, Mas. Ke perut semua ya, waduh. Makanya contohlah kakak saya ini Mbak Adita ya, tetap produktif, tetap Iya, sehat, betul, luar betul. biasa loh. Aduh ya, saya yakin Mbak Ayu juga. Betul, ya. Oke. Jadi tapi mungkin Mbak Amin, Mira juga amin. perlu dicontoh ya. Yang dicontoh larinya, jangan lari dari kenyataan ya Ya, Mbak itu Mira ya. kamu Jadi kan, biasanya itu kamu. saya. Oke. Baiklah, kita Ya. langsung ke topik pembahasan kita malam Ya. hari ini. Kita kita berbicara tentang komunikasi. Nah, mungkin kita media digital kita dengan boleh dibilang Indonesia sekarang ini, apalagi di masa-masa sekarang ini tingkat penggunaannya sangat tinggi dan boleh dibilang ini bisa menjadi media komunikasi yang efektif untuk personal mungkin atau korporasi ataupun pemerintah. Nah, hal ini tentunya akan memberikan tantangan tersendiri buat kita gitu ya. Nah, bukan hanya tentang penguasaan teknologi, penggunaannya dan segala macam, tapi bagaimana kita memanfaatkan untuk benar-benar kita menjadi lebih efektif. Nah, mungkin yang pertama kita nanya-nanya karena kebetulan ini Mas Taufan juga hampir jadi dosen saya ya di LSPR, tapi hampir ya? hampir ya. Hampir, tapi belum jadi gitu. Belum ya, oke. Mas Taufan, Buru punya anak kira-kira ya kan? Mas Taufan, kira-kira mungkin bisa sedikit dijelaskan ya kepada mungkin smart netizen yang lain yang sedikit kita merewind ataupun sedikit kita merefresh tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi gitulah dan apa perbedaan perbedaan antara komunikasi intrapersonal dan komunikasi yang publik gitu ya. Jadi mungkin bisa lewat old media atau new media ataupun media-media yang sekarang. Nah, kira-kira bagaimana supaya komunikasi itu efektif gitu, Mas. Silakan Mas, dikeluarkan ilmu komunikasinya sebagai dosen LSPR, Mas. Berasa lagi interview mau masuk kerja, Mas. Nih, loh. Baik, insya Allah. Mohon izin sharing di depan senior-senior dan teman-teman semua. Jadi kalau bicara komunikasi, saya selalu ingat ke satu jargon, satu definisi Yunani namanya komunikatio tulisannya. Artinya sederhana, artinya membuat sama. Jadi sesederhana kalau kita nggak bisa membuat persepsi kita sama dengan orang yang kita tuju, berarti itu kita gagal berkomunikasi. Sesederhana itu sebenarnya. Kedua, ketika kita ingin mengharapkan perubahan dari orang lain yang sifatnya individu atau mungkin kelompok, kolegial, itu juga sama. Ketika apa yang kita inginkan tidak sampai persepsinya seperti yang kita inginkan ke mereka, itu kegagalan komunikasi. Dan kita sekarang melihat bagaimana sebuah negara dengan 260 juta lebih, dengan ratusan ribuan perbedaan, ini ditantang para pelaku komunikasi agar bisa terus menjaga yang namanya tali kebersamaan bernama Indonesia. Sehingga sekarang semua kementerian punya public relation. Itu ujung tombak supaya narasi yang terbangun itu sama, tidak memecah belah, dan bisa justru memperkuat kohesi sosial. Makanya sekarang kok kayaknya komunikasi semakin populer. Iya, karena semakin berkembangnya dunia teknologi, digital media khususnya, itu pola orang berkomunikasi juga berubah gitu ya. Misalkan dari yang tadinya audience to user, lalu dari yang satu arah jadi lebih interaktif, lalu misalkan kita yang tadinya monomedia ya, saya nyebut monomedia menjadi multimedia, lalu dari media menjadi konten, sekarang semua orang bisa bikin konten, dari yang tadinya linear gitu ya, sekarang jadi hypertext.
dari yang data ya, data ke ilmu pengetahuan gitu. Jadi siapapun yang bisa mengolah data, dia punya values di situ. Jadi kalau bicara komunikasi buat saya ini suatu seni sebenarnya, Mas. Seni yang bisa dipelajari oleh siapa saja, dan ketika orang semakin mempelajari seni tersebut, katanya when you become a good communicator, then you can rule the world. Dan saya setuju, sepakat dengan itu. Contohnya sekarang saya lagi belajar mendalami komunikasi kepemimpinan, seberapa jauh bisa menggerakkan kesadaran sosial dan bagaimana itu bisa meredam konflik. Jadi buat saya komunikasi suatu kajian yang memang akan terus dibahas selama masih ada manusia. Yang membedakan hanya sebenarnya medianya saja, Mas. Kalau dulu kan kita bicara media konvensional misalkan. Ya, media konvensional kita harus tatap muka, ketemu, ada cost dan lain-lain. Tiba-tiba sekarang kita dikondisikan dengan kondisi sekarang, dipaksa untuk masuk ke zona baru yang dari mungkin generasi sebelumnya, boomers, X, millennial, Z sekarang dituntut untuk menggunakan media yang sama. Tentunya cara komunikasi, gaya komunikasi, orang mengkonsumsi informasi itu berubah semua. Jadi kalau kita tidak mempelajari mengelola ini dengan baik, bisa jadi chaotic communication, dan jadinya ya informasi nggak terkontrol, tidak ada komando yang jelas, sehingga mohon izin nih Mbak Adita, kebetulan saya sudah mengikuti Mbak Adita udah cukup lama, banyak kawan-kawan kami juga waktu itu di KSP juga sering dengar nama Mbak Adita. Jadi penting banget seorang komunikator sebagai penjaga opini publik yang baik dan benar. Dan itu dilihat sikap kita tuh dari seberapa baik kita konsisten dalam berkomunikasi. Mungkin itu dulu Mas dari saya. Iya. Oke. Nah, mungkin Mbak Mira? Iya, menarik sekali yang dituturkan oleh Mas Tovan ini. Tapi aku justru juga penasaran sama Mbak Ayu ya, karena Mbak Ayu ini kan setiap hari aktif kantor, pulang ke rumah dan lain-lain gitu kan ya. Tapi untuk komunikasi perusahaan nih, aku pengen bertanya sama Mbak Ayu nih. Apa sih, bagaimana strategi komunikasi perusahaan untuk menyampaikan informasi terhadap masyarakat luas, dan kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar komunikasinya itu efektif? Kita bicara efektif ya Mbak Ayu ya. Monggo Mbak. Oke, makasih Mira. Sebenarnya sama banget seperti yang diomongin sama Mas Tovan ya, karena kan memang dunia kita tuh juga udah berubah ya. Kalau misalnya kita ngomongin dunia sekarang, perkembangan digital itu udah pesat banget gitu kan, khususnya di era kayak sekarang nih, udah era disrupsi banget gitu kan. Terus bisnis sebagai perusahaan itu juga udah berubah banget, perilaku manusianya juga udah berubah, medianya, medium channelnya juga, channel komunikasinya juga udah berubah banget gitu kan, dari yang konvensional sekarang menjadi digital. Sebenarnya sama aja kalau kita ngomongin perusahaan, sebenarnya juga sama, cuma mungkin bedanya adalah kalau komunikasi perusahaan itu adalah gimana kan si perusahaan menyampaikan pesannya itu dengan tepat ke targetnya, baik itu misalnya internal karyawan ataupun ke publik, ke pengguna produk dan jasanya, ataupun ke media lah. Nah, jadi bedanya cuma sebenarnya adalah di pesan-pesannya, tapi sebenarnya secara teori sebenarnya sama aja kalau kita ngomongin komunikasi. Dengan perubahan dunia yang demikian pesatnya seperti sekarang, emang sekarang tuh adalah waktunya gimana seorang praktisi komunikasi itu memang bisa menempatkan diri, nggak cuma lagi ngomongin bisa ngomong, tapi juga harus tahu kontennya apa yang tepat untuk yang disampaikan. Itu penting banget gitu sekarang. Karena kayak yang tadi diomongin sama Mas Tovan, generasinya juga udah berubah gitu loh. Sekarang tuh kita nggak ngomongin lagi generasi yang seumuran aku, seumurannya Mbak Dita, Mas Tovan gitu kan. Generasinya udah benar-benar beda banget gitu kan. Nah, generation gap ini juga benar-benar perlu banget diantisipasi dengan cara komunikasi yang tepat. Jadi perusahaan juga sama sih, kita juga ngelihat harus menyesuaikan strateginya, disesuaikan dengan siapa target audiensnya. Jadi kalau misalnya memang produk kalau misalnya kita ngomongin perusahaan punya produk A gitu ya, terus penggunanya adalah memang yang di kalangan milenial, mau nggak mau cara komunikasinya juga memang kita harus sesuaikan dengan si targetnya. Terus sama juga sih kalau ngomongin internal, karyawan juga sekarang kebanyakan juga usianya udah semakin muda kan, milenial kan, jadi gaya bahasa korporasi tuh udah nggak bisa yang model-model kaku gitu, formal dan segala macam, harus benar-benar disesuaikan sama target market sih. Emang harus berubah semuanya.
Iya, mengikuti Iya, iya. perkembangan zaman dan orang-orangnya Betul. ya. Iya banget. Iya, Luar biasa. benar-benar. Nah, mungkin kalau dari Mbak Adita nih sebagai boleh dibilang apa ya, sebagai komunikasi publik lembaga pemerintahan lah sebenarnya Ya. boleh kita bilang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari lembaga pemerintahan sendiri sebenarnya strategi komunikasi publik yang efektif seperti apa, Mbak, yang mungkin dilakukan atau mungkin tantangan apa saja yang boleh dibilang menjadi tantangan dari teman-teman di pemerintah dalam hal komunikasi publik ini? Oke, makasih. Tadi sudah diulas ya tentang bagaimana era digital ini memang merubah semua paradigma, merubah cara Ya. pandang kita dan juga perilaku ya. Saya sangat setuju dengan itu dan tentunya pemerintah pun juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Tidak bisa ditolak lah, perubahan itu sudah sebuah keniscayaan. Nah, dari sisi perangkat atau sistemnya, sebenarnya pemerintahan Pak Joko Widodo ini sudah mengantisipasi ini dengan menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang ini dimandatkan kepada Kominfo sebagai pengelola government PR. Jadi kalau saya melihat ini sudah melihat betapa strategisnya komunikasi publik oleh pemerintah sehingga diterbitkanlah Inpres tersebut. Namun saya memang harus akui ya bahwa dalam implementasinya memang tidak mudah. Karena apa? Karena satu, pemerintah ini kan dilihat sebagai pengelola negara ya. Pemerintah ini punya tanggung jawab untuk tujuan dari pemerintahan ini kan membuat masyarakat sejahtera, adil, makmur, ya kan? Nah, dari sini kemudian tujuan komunikasi tentunya kan juga sama. Artinya harus bisa membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah ini sedang melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya ini tidak semulus itu ya, karena tadi satu pemerintah ini adalah dianggap sebagai yang mengelola negara, yang mengeluarkan program dan regulasi, dan yang mengelola anggaran negara. Ya, jadi sumber-sumber resource itu ada di pemerintah. Di samping itu, dalam kondisi sekarang ini, yang namanya era digital, fenomena yang namanya citizen journalism kan. Bagaimana kemudian individu ini menjadi kekuatan baru untuk dia bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Tadi sudah diangkat oleh Mas Taufan bahwa sekarang media sudah multi dan bahkan sudah sosial kan, going social. Disinilah sebenarnya akhirnya kami dari pemerintahan memang harus bisa lebih membangun strategi komunikasi yang membangun substansi itu lebih akurat, lebih kredibel, dan lebih akuntabel. Bukan sesuatu yang mudah. Karena pemerintahan sendiri ini kan terdiri dari berbagai macam lembaga, kementerian yang harus diakui juga kadang ego sektoral masih muncul. Disinilah sinergi memang harus dibutuhkan. Pak Jokowi berkali-kali meminta semua kementerian dan lembaga itu untuk bersinergi. Sehingga terjadi narasi tunggal yang bisa diterima oleh masyarakat dan kemudian membangun kepercayaan publik. Tapi sekali lagi harus saya akui itu tidak mudah dalam pelaksanaannya. Jadi, karena semacam masing-masing punya KPI gitu ya Mbak Adita ya? Apa gimana sih? Saya rasa saya sekian puluh tahun di korporasi ya. Saya rasa di korporasi sudah sangat menantang, tapi begitu masuk di pemerintahan tantangannya jauh lebih besar. Apalagi memang ada mungkin yang ahli politik sangat memahami ini ya, bahwa pemerintah kadang-kadang itu dilihat oleh rakyat itu secara skeptik. Karena pemerintah ini kan yang memegang tampuk kekuasaan ya, dan kadang-kadang ini dilihat secara skeptikal. Jadi apapun yang dilakukan selalu dirasa tidak memenuhi kepuasan gitu loh. Dituntut lebih dan lebih dan lebih. Ya ini satu tantangan tersendiri memang buat pemerintah dan orang-orang komunikasi yang mengelola komunikasi publiknya. Wow, luar biasa insight ya di awal ini tadi dari Mas Taufan, dari Mbak Ayu dan juga Mbak Adita. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Amho, aku mau ngingetin lagi buat para smart netizen, khususnya para perempuan yang di rumah udah mulai bosan, yang udah mulai nggak ada, aduh ngapain-ngapain lagi, monggo silakan baca-baca, buka langsung ke websitenya sisternet.id. Di sana akan banyak sekali konten-konten berupa video, visual, dan juga bacaan-bacaan yang bisa menambah wawasan teman-teman perempuan di seantero Indonesia ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan.
Ya, sebenarnya mungkin para narasumber bisa sedikit berbagi tentang apa ya, apalagi boleh dibilang strategi komunikasi di masa-masa krisis seperti ini. Mungkin bisa sharing sedikit do and dance-nya mungkin ya, yang mungkin bisa menjadi bagaimana sih strategi komunikasi pada saat masa-masa krisis seperti ini. Mungkin ada, ya silakan siapa yang mewakili atau tiga-tiganya, monggo banget. Ada sedikit tips do and dance-nya gitu. Ya, kita dengar dari Mbak Adita, kita balikin lagi floor-nya. Oke. Soalnya yang PR-nya paling besar ya, Iya. memang komunikasi di pemerintahan. Iya, betul. Oke, kalau bicara krisis, saya mungkin paling enak ngambil konteksnya krisis di wabah COVID-19 ini ya. Ini kan sebuah krisis yang harus diakui, ini sesuatu hal yang sangat tidak predictable, ya. Tidak ada yang memprediksi bahwa yang namanya wabah ini akan melanda seluruh dunia menjadi pandemik ya. Nah, Indonesia saya rasa juga menjadi satu negara yang cukup overwhelmed gitu dengan adanya pandemik ini. Nah, dalam situasi krisis ini memang apalagi dalam situasi krisis yang tidak pernah masuk di dalam list kita ya. Kan biasanya kita kalau jadi orang komunikasi sudah memetakan isu kan, mana yang punya potensial akan menjadi krisis. Wabah itu terus terang tidak pernah ada di dalam peta, tidak ada pernah di dalam mapping bahwa ini akan menjadi sebuah krisis, ya kan? Kalau bencana alam atau kalau kemudian pergantian pimpinan, kudeta dan sebagainya mungkin kita sudah siap. Tapi wabah, dan ini wabah ini kan ada juga hal-hal yang sifatnya lebih ke humanity, kemanusiaan, kesehatan, sesuatu yang sangat basic buat manusia. Jadi di sini saya rasa yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kredibilitas dari informasi dan data-data yang disampaikan khususnya oleh pemerintah. Saat ini mungkin memang cukup ramai ya dibicarakan bagaimana kemudian ada data yang tidak sinkron, ada yang bahkan conflicting. Ya, ini sesuatu yang kembali lagi, ini adalah hal yang tidak pernah ada yang menduga. Dinamikanya luar biasa besar. Ya, mengumpulkan data juga kan tidak semudah itu gitu. Tapi tentunya kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kami terus mencoba memperbaiki itu. Di samping yang kedua adalah how to deliver substansi itu, ya. Makanya ada yang namanya juru bicara karena dalam situasi krisis tidak boleh pintu terlalu banyak terbuka dan ke audiens kita. Untuk COVID-19 sudah ditunjuk Pak Ahmad Minto ya dengan segala macam dinamikanya dan juga di setiap kementerian dan lembaga yang terkait juga ditunjuk juru bicara. Pak Jokowi sudah menginstruksikan agar kementerian dan lembaga punya juru bicara yang bisa kemudian menangani komunikasi baik dalam masa normal maupun masa krisis. Dan yang tidak kalah penting adalah pemilihan kanal-kanalnya ya. Karena begitu bicara COVID, ini kan sebenarnya segmennya adalah multi segmen. Dari yang terbawah sampai yang elit-elit di atas ya. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri dalam situasi krisis COVID-19 ini, bagaimana memang pemerintah harus betul-betul bisa mengorkestrasi ya baik narasinya maupun kemudian siapa yang akan mendeliver itu dan bagaimana respons publik terhadap informasi yang disampaikan. Jadi kami sangat belajar banyak dari case ini. Memang sangat belum sempurna, kita akui itu, tapi semua itu lesson learned. Selalu ada hikmah dari balik semua ini ya. Ini kan sesuatu yang baru dan kita akhirnya bisa membangun sistem apabila kondisi-kondisi ini nantinya ya nauzubillah misalnya tidak terjadi lagi, tapi setidaknya kita sudah punya tools untuk itu. Ya. Oke. Nah, tapi ini kan ya tadi Mbak Adita sempat membahas langsung membahas tentang krisis COVID-19 ini. Nah, mungkin Mas Taufan bisa berbagi tentang yang tadi disampaikan oleh Mbak Adita tentang krisis yang ini. Mungkin bagaimana sih sebenarnya Mas Taufan sebagai orang yang kan Mas Taufan ini punya komunitas rumah milenial nih gitu kan. Nah, kira-kira mungkin Mas Taufan bisa berbagi gimana sih caranya melibatkan komunitas untuk kita bisa bikin pesan yang mudah, relevan dan berguna untuk masyarakat gitu loh, yang ya mudah dipahami oleh masyarakat. Apalagi kan Mas Taufan cukup berpengalaman dalam hal komunitas gitu loh, apalagi di teman-teman rumah milenial gitu. Mungkin bisa sedikit di-sharing Mas Taufan. Baik, terima kasih Mas. Jadi saya 100% setuju apa yang disampaikan sama Mbak Adita, mungkin dari perspektif komunitas atau civic society organization, buat saya pendekatan komunikasi yang paling efektif saat ini adalah lebih ke informal communication. Kenapa informal communication?
karena informasi yang masuk itu harus lebih bisa menyentuh efek emosi atau afektif gitu. Jadi pesan-pesan yang diramu oleh siapapun, entah pemerintah atau swasta atau siapapun YouTuber, content creator, itu siapapun yang bisa meng-create pesan-pesan yang langsung menyentuh ruang afektif atau emosi, itu yang mungkin efektif saat ini. Iya. Karena kalau bicara knowledge atau kognitif, informatif, itu kan kita udah bisa cari tahu di mana aja dengan sumber-sumber yang memang sudah diarahkan, mana yang valid, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang tidak. Nah, tapi saat ini mungkin kita semua sebagai pelaku komunikasi, entah itu di industri media ataupun yang mungkin mikro seperti selebgram, itu harus berpikir bagaimana cara mengkondisikan masyarakat ini sesuai dengan keinginan kita, dengan pesan yang memang mengubah. Nah, pesan yang mengubah itu bobotnya ada di ranah emosi. Nah, jadi kayak misalkan sesederhana kalau buat saya di komunitas itu kemampuan yang nomor satu harus diutamakan adalah egaliter, kesamaan, tidak ada struktural. Itu yang kita harus kesampingkan. Nah, ketika saya ada di kampus dan ketika saya ada di komunitas, tentunya saya akan lepas jubah siapapun saya di komunitas. Jadi saya menjalani peran yang memang adanya di komunitas. Dan itu jauh lebih bisa diterima sama teman-teman komunitas karena tidak birokratis, tidak struktural, dan tidak ada jarak, tidak berjarak. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kemampuan komunikasi etika tidak tertulis gitu. Kadang-kadang kita ada di era sekarang, apalagi di suasana karantina kayak gini, komunikasi teks atau tertulis itu menjadi andalan kita. Nah, kadang-kadang buat kita tuh yang nggak peka dalam menggunakan emoticon, dalam menggunakan huruf kapital, itu kan sifatnya kayaknya remeh-temeh ya. Tapi buat sebagian besar orang itu efek banget gitu. Jadi buat saya, buat teman-teman yang mungkin mempelajari komunikasi selama ini, orang komunikasi itu harus ekstra peka ya, super duper peka sehingga dia bisa punya empati yang begitu dalam memahami kondisi sosial sekarang. Nah, jadi kayak misalkan di Rumah Millennials, kami mengkondisikan gimana caranya supaya teman-teman yang punya karya bisa ada di satu wadah, mereka berkomunikasi, mereka punya ruang panggung aktualisasi masing-masing, dan itu akhirnya saya kondisikan secara organik gitu. Jadi itu alhamdulillah masih terjadi sekarang, karena memang saya yakin di komunitas itu tidak ada yang namanya leader centric gitu ya. Semuanya itu sama posisinya. Dan cara komunikasinya pun tidak direktif, tidak direct ya. Maksudnya tidak menyuruh, tidak commanding, tapi lebih ke encouraging, lebih ke persuasif, lebih ke bagaimana memotivasi. Nah, jadi kemampuan-kemampuan komunikasi yang sifatnya basic sebenarnya itu lebih efektif dilakukan di kondisi sekarang, krisis, dan pendekatannya juga informal. Lalu yang ketiga, yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa masuk ke semua lini struktur masyarakat, harus punya kemampuan intercultural communication, maksud saya kemampuan antar budaya. Tentunya kita mungkin sebagai orang komunikasi, PR, humas, pasti bisa belajar komunikasi dengan masyarakat yang mungkin ada di strata X, Y, Z, A, B, C, itu kan tentunya beda ya, beda penyampaian, beda pesan, beda medium. Nah, ini kepekaan ini yang kita harus sebenarnya asah gitu. Misalkan ingin punya reputasi yang baik sebagai seorang YouTuber atau sebagai seorang selebgram, kontennya bagus, tapi konteksnya salah. Itu jadi failed gitu. Nah, jadi kalau kita memahami komunikasi itu harus secara utuh, mulai dari sender, pesannya, mediumnya, receivernya, noise-nya, feedback-nya, itu harus semuanya full gitu. Jadi kita bisa utuh dalam melakukan yang namanya audit communication. Nah, ini yang seru, di beberapa kampus sekarang sedang melakukan research tentang audit komunikasi, bagaimana pemerintah itu melakukan pemetaan isu-isu yang disampaikan sama Mbak Dita tadi. Siapa aja yang memang dinilai efektif, yang gagal, dan media-media mana yang memang paling bisa menyasar publik, dan kenapa publik bisa terpengaruh, kenapa publik tidak bisa berpengaruh. Nah, itu sekarang sedang dikaji sama teman-teman researcher. Itu mungkin dari saya. Oke. Wow. Ya, menarik sekali Mas Taufan insight-nya. Tapi aku juga penasaran ya, kalau tadi kan Mbak Adita udah ngomong dari sisi pemerintahan, ternyata saat sebelumnya Mbak Adita sebelum di pemerintahan tidak sesulit menjalankan saat di pemerintahan. Nah, sekarang aku pengen tahu juga nih dari Mbak Ayu, karena Mbak Ayu juga dari XL, sebetulnya bagaimana sih Mbak strategi komunikasi yang dibuat oleh Mbak Ayu, tim Excel khususnya, untuk membuat pelanggan ini tetap loyal dan percaya terhadap brand meskipun saat ini ya terjadi krisis gitu. Selain yang tadi diungkapkan oleh Mas Taufan. Silakan Mbak Ayu. Oke, makasih Mira. Sebenarnya kan kayak kalau kita ngomongin masa krisis itu nggak ada yang mengharapkan ya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita ngomongin apakah
ada yang bisa siap dalam menghadapi krisis, mungkin kita nggak bisa bilang bahwa 100% kita siap. Pasti itu ada masa adaptasi. Dan kalau kita ngelihatnya memang sebagai praktisi komunikasi, khususnya kalau misalnya kita udah mau ngomongin pesan sesuatu yang positif keluar, memang kita harus bisa cepat sih dalam kondisi krisis itu untuk bisa beradaptasi dari sisi kompetensi kita. Jadi kalau kita nggak bisa ngomongin bahwa seorang praktisi komunikasi itu hanya ngomongin yang konvensional yang dulu. Kalau misalnya seorang humas hanya ngomongin media relation aja. Pada saat krisis benar-benar kadang-kadang pola pikirnya harus benar-benar di-switch tuh, harus dirubah. Kita harus bisa benar-benar beradaptasi cepat mempelajari soal bisnis, situasi, industri. Kadang-kadang juga kita harus benar-benar paham regulasinya seperti apa. Dan itu tuh benar-benar harus secara cepat harus dikuasai supaya pesan yang akan disampaikan itu juga tepat. Nah, selain daripada itu juga benar-benar harus memetakan yang tadi, yang dari sisi medianya, mediumnya, channelnya apa. Kayak sekarang gitu, kondisi sekarang kita harus physical distancing. Kalau misalnya seorang corporate communication, biasanya kita mau menyampaikan pesan ke wartawan, biasanya kita ada press conference. Biasanya kita ada press release. Tapi kalau dengan adanya physical communication, physical distancing kayak gini, kita kan harus mikirin cara yang berbeda. Dengan digital, gimana caranya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Press conference yang tadinya emang benar-benar kita bikin event, sekarang mau nggak mau kita bikinnya pakai video conferencing. Kita pakai YouTube, kita pakai aku nggak nyebutin brand deh ya, tapi maksudnya video conferencing tools yang lain lah, yang itu harus benar-benar dicoba dan harus bisa cepat. Nah, kemudian juga kalau kita ngomongin soal cara berpikir gitu, kita sering ngomongin thinking out of the box. Nah, kalau dalam kondisi krisis, menurut saya sih udah nggak bisa thinking out of the box lagi, tapi udah benar-benar no box. Kita harus benar-benar bisa kreatif tuh, harus benar-benar bisa mikirin gimana caranya mengkomunikasi dengan cara yang baru dengan pola pikir yang benar-benar berbeda yang dulunya nggak pernah kita pikirin. Betul. Nah, itu tuh benar-benar harus cepat banget ya. Karena memang di saat krisis kayak gini mungkin seorang komunikasi itu benar-benar salah satu fungsi yang nggak tidur karena harus siap setiap saat siaga gitu kan ya dengan kondisi apapun. Nah, dan yang ketiga yang paling penting kalau kondisi krisis begini sih adalah kolaborasi menurut saya. Jadi nggak bisa tuh lagi kita yang ngomongin silo bahwa saya orang komunikasi, kamu orang marketing, kamu orang technical atau apa, kita udah nggak bisa tuh. Kalau udah dalam kondisi krisis, semua harus udah benar-benar kolaborasi dan mengambil esensi-esensi dari masing-masing fungsi untuk menjadi suatu value. Nah, itu tuh udah benar-benar cara berpikirnya udah benar-benar harus berubah banget. No box tadi itu ya. Iya benar, no box. Udah nggak bisa ngomongin out of the box lagi. Udah nggak boleh ada boxnya, nggak ada boundary-nya. Oke. Dari Mbak Ayu, kolaborasi dari Mbak Adita tadi sinergi. Jadi memang semua kita berharap sinergi dan kolaborasi ini bisa menjadi satu jalan yang bermanfaat semuanya ya. Oke, Amhur. Mungkin aku sedikit ke Mbak Adita dalam kondisi ini kan ada sedikit kebetulan Mbak Adita di Departemen Perhubungan ini kan lagi ada isu yang boleh dibilang sedikit menarik dan banyak jadi perbincangan tentang tunda mudik, tunda piknik. Ini kan lagi jadi bahan perbincangan nih, Mbak. Nah, mungkin sebagai pihak pemerintah sebenarnya bagaimana cara pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat ini supaya tetap terjaga atau bahkan terbangun dalam situasi seperti ini gitu, dan apakah boleh dibilang pemerintah sudah melakukan apa saja untuk bisa supaya benar-benar protokol komunikasi ini berjalan antara pejabat yang satu dan juru bicara itu satu suara gitu loh. Ini kan biasanya kita suka mendengar yang di sini beda, yang di sini beda, nah gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing sedikit gitu, Mbak. Bagaimana sih caranya membuat protokol komunikasi ini supaya pejabat itu satu suara semua? Apakah juru bicara dan juga media relation dari pemerintahan ini mendapatkan training sebelumnya atau seperti apa, Mbak? Boleh di-sharing mungkin? Oke, begini, kalau bicara soal tadi karena sudah disinggung ya soal mudik, ini lumayan ramai juga kan dibicarakan juga di medsos maupun juga di media-media mainstream.
tentang ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang tidak, Iya, gitu ya, ada yang dilarang dan sebagainya. betul. Mungkin saya perjelas aja sebelum membahas yang lain-lain bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi di situ sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa yang namanya pelarangan itu tidak ada, yang ada adalah pembatasan. Ya, Batasan. jadi pembatasan orang. Tujuan utamanya sebenarnya ini kan memang untuk memutus rantai penularan COVID-19 ya. Dan ketika kemudian kita evaluasi bahwa kondisi Indonesia ini memang tidak bisa sepenuhnya dilakukan pelarangan karena membawa berbagai macam konsekuensi. Jadi yang bisa dilakukan adalah pembatasan. Tanpa kemudian kita melupakan protokol-protokol kesehatan, protokol transportasi dan sebagainya. Nah, dari peraturan pemerintah soal PSBB tadi, pembatasan sosial berskala besar, diturunkanlah nantinya di dalam satu pedoman tentang PSBB itu yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, PMK nomor 9 tahun 2020. Di situ sudah jelas bahwa tetap yang namanya transportasi ini kaitannya dengan pembatasan. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan mudik? Ya, mudik saat ini harus diakui kan sudah banyak sekali ini saudara-saudara kita yang mudik ya, yang walaupun memang alasannya mungkin bukan alasan kultural, bukan mau silaturahim, tapi memang tidak ada pilihan. Dia terimbas oleh akibat ekonomi dari adanya wabah ini sehingga kehilangan pendapatan dan mau tidak mau ya pilihannya adalah pulang kampung gitu. Nah, yang seperti ini kan juga tidak bisa kemudian begitu saja kita larang ya. Pemerintah sudah berupaya, tujuan utamanya adalah memutus rantai penularan, namun dengan tidak melarang yang namanya mudik. Tetapi kita buat mudik itu menjadi sesuatu yang bersyarat dan sangat ketat, gitu. Ya, jadi ini mungkin nanti teman-teman sebentar lagi kita akan keluarkan pedoman pengendaliannya. Di situ akan ditetapkan bahwa mudik ini sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dipenuhi persyaratannya, karena memang risikonya besar. Besar banget. Ya, jadi karena risikonya besar. Ada banyak hal yang sedang kita siapkan, tapi bahwa intinya kami harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Di situ bahwa tetap boleh mudik, tidak melarang untuk mudik, tetapi pemerintah menghimbau kalau bisa jangan mudik gitu. Karena mudik ini penuh risiko dan kalaupun nanti Anda mudik, Anda akan harus memenuhi persyaratan yang tidak ringan. Gitu. Apalagi statusnya ODP. Ya, statusnya kan orang dalam pemantauan nanti harus karantina. Karantinanya 14 hari. Kebayang nggak? Cuti kita berapa hari pulang kampung, 14 hari harus di rumah saja karantina. Ini yang memang harus kemudian dipertimbangkan masak-masak. Jadi memang himbauan kami adalah tidak mudik. Tapi apakah mudik itu dilarang? Memang tidak ada ketentuan itu. Nah, kaitannya dengan bagaimana informasi ini disampaikan. Tadi kan Amo nanya nih sebenarnya gimana sih koordinasinya gitu ya. Ya, gini, memang di istana ada juru bicaranya, di kementerian ada juru bicaranya, di KSP juga ada. Tadi Mas Taufan sudah menyinggung soal KSP. Ya, memang idealnya adalah kita ini harusnya bersinergi dengan narasi tunggal ya. Tapi kemudian yang saya sampaikan tadi, karena COVID dan mudik ini dalam situasi yang sangat tidak normal. Sangat tidak normal. Kalau mudik pada umumnya mungkin sudah kelihatan polanya ya. Tapi ini mudik di kala pandemik. Dengan aturan-aturan yang mungkin belum ada yang mengakomodir kondisi ini. Sehingga dinamikanya luar biasa. Jadi ya kemarin mungkin ada beberapa kejadian, kemudian statement dikoreksi, kemudian dikoreksi lagi oleh yang lain gitu ya. Ya, ini satu apa sih? Saya melihat ini sebagai sebuah dinamika yang ya ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi, ya ini kondisinya memang tidak steady ya. Ini sesuatu yang terus bergerak dari hari ke hari. Jadi ini yang terus jadi evaluasi kami. Yang penting adalah sekarang kami terus memperbaiki diri ya. Jangan sampai itu kejadian lagi sesuatu statement yang membingungkan masyarakat. Nah, ke depannya memang saya juga tidak bisa menjamin ini tidak akan terjadi 100% ya dengan situasi yang sangat sangat dinamis tadi. Tapi kembali lagi kami semua belajar, kami semua mencoba untuk memperbaiki dan ke depan memang sudah diinstruksikan oleh Presiden tidak ada lagi hal-hal yang kemudian justru menimbulkan keresahan masyarakat
yang berasal dari pemerintah sendiri gitu. Pemerintah. Ya, Baik. mohon Oke. terus, kita juga butuh masukan terus. Jadi mungkin ya event-event semacam ini juga bisa menjadi sesi kami untuk menangkap masukan dari masyarakat. Gitu Siap, kira-kira. ya. Oke. Ngomong-ngomong soal masukan nih, Siap. Smart Netizen juga udah rame banget ini di kolom komentar Mbak Adita, Mbak Ayu, Betul. Mas Tovan. Jadi Iya, kita kasih waktu dulu nih buat Smart Netizen karena banyak sekali betul. nih ribuan pertanyaan ya. Mari kita munculkan Dan pertanyaan yang kita pertama. ingatkan lagi, betul. Sebelum Ya. kita bacakan, kita ingatkan sekali lagi buat Smart Netizen yang Mhm. bertanya, untuk 6 orang kita punya pulsa ya, 3 Pulsa, pulsa ya. dari Excel, Sistemnet kemudian ya Excel. 3 pulsa dari RTIK ya. Jadi Ya. silakan 6 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Pulsa. Oke. Dari Oke, Ciki pertanyaan Chase. pertama. Oke, mau tanya, bagaimana menghentikan bentuk komunikasi yang tidak efektif di platform digital? Mengingat sekarang ini lebih banyak gosip yang diturunkan di grup WhatsApp atau berita hoax di sosmed. Nah, silakan yang mau Iya, menjawab pertama. Mas Tovan mungkin? Mas Oke, Tovan mungkin. baik. Kalau buat saya dihentikan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah meng-counter atau memfilter. Ada dua hal. Kalau misalkan dihentikan hampir tidak mungkin ya rasanya, karena udah mungkin miliaran informasi yang sudah berkecimpung di platform digital kita, di media kita, antar handphone dan lain-lain. Jadi buat saya adalah ketangkasan kita semua sebagai seorang receiver ya, penerima pesan, untuk bisa meng-counter kalau kita itu sebagai seorang pelaku komunikasi di perusahaan atau di pemerintah, meng-counter isu-isu tersebut dengan bahasa narasi yang juga bisa akhirnya bisa membuat kedamaian atau kesepahaman di masyarakat. Yang tentunya hoax itu kan ada konflik sosial, ada gejolak akhirnya. Nah, itu meredam lewat narasi yang disampaikan. Counter communication kedua adalah yang memfilter. Nah, filter itu adanya di kita. Nah, makanya kan gerakan seperti siberkreasi ini bagus ya, mengkampanyekan supaya masyarakat bisa lebih melek literasi digitalnya, lebih bisa memfilter, cek data, memvalidasi dan lain-lain. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ini juga ternyata terasa efeknya dari mana? Dari ibu saya sendiri. Misalkan kalau dulu ibu saya tuh semuanya di forward. Kalau sekarang ganti, dibilang gini, Bang, ini hoax apa bukan ya? Hoax atau Gitu. bukan, Ya, jadi udah ada yang namanya mindfulness dalam hal menyaring informasi, menyaring informasi dan mengelola informasi. Kalau dulu tuh semuanya ditelan bulat-bulat. Nah, berarti it takes time untuk membuat akhirnya mengedukasi masyarakat. Jadi buat saya nggak mungkin dihentikan, lebih ke bagaimana filter dari kita sebagai seorang penerima, entah itu sebagai pelaku di mewakili institusi ataupun sebagai pribadi. Itu dari saya. Oke, Terima luar kasih. biasa ya. Masih ada yang mau menambahkan, Mbak Ayu atau Mbak Adita untuk pertanyaannya? Aku namain dikit deh. Oke, boleh. Bener ya, kalau netizen itu kan nggak bisa dibendung ya, Mir. Netizen maha benar ya? dengan segala. Nah, benar banget. Jadi kan susah banget emang untuk dibendung. Tapi memang harus jadinya harus cerdasan kitanya gitu untuk menyaring informasi kayak yang tadi dibilangin Mas Tovan. Aku cuma mau nambahin dikit aja bahwa sebenarnya mumpung sekalian di sini kan banyak masyarakat juga yang nonton gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga berterima kasih kepada Kominfo karena Kominfo itu juga bikin suatu wadah untuk mengadukan konten-konten yang hoax kan. Oh ya, aduan konten. Iya, aduan konten itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk kita semua sebenarnya. Kalau kita menerima informasi yang dirasa hoax, kita juga bisa tuh kita kirim ke sana supaya itu difilter dan juga menjadi pusat informasi yang hoax juga. Kadang-kadang saya juga sering tuh kalau misalnya ada yang nanya, persis kayak yang tadi Mas Tovan bilang, biasanya saudara tuh nanya, ini benar nggak sih? Benar nggak sih ini dapat segini atau nggak ada hadiah ini gitu kan? Nah, itu sebenarnya ngebantu banget yang dibikin aduan konten itu dan info-info yang ada di Trust Positif. Jadi kita bisa jadi referensi, bisa dicek di sana. Bener, apalagi terutama kayak situasi kayak sekarang nih, yang soal COVID-19 ya. Banyak banget kan hoax-nya yang katanya, kamu minum ini bisa sembuh, kamu makan ini bisa apa. Nah, itu tuh bahaya banget kalau misalnya ternyata nggak pada tempatnya kan. Jadi, ya kita harus pinter-pinter cari medium referensi juga sebenarnya sih, kalau yang model seperti itu. Oke, menarik sekali. Tapi jadi ini juga PR lagi nih buat Mbak Adita ya. Bagaimana ini strateginya pemerintah jadi untuk membatasi bahasa-bahasa atau komunikasi yang tadi seperti pertanyaan ditanyakan tadi ya dari Ciki Chicks itu kan. Karena kalau kata Mas Tovan membatasi tidak mungkin, menghentikan tidak mungkin, tapi lebih mengcounter. Tapi lalu bagaimana nih Mbak, apa bentuk komunikasinya yang bisa Mbak Adita share
ke teman-teman? Ya, ya menanggapi yang seperti ini, hoax dan sebagainya, menurut saya memang pendekatannya bisa jadi dua ya. Satu pendekatannya sifatnya struktural, itu datangnya pasti dari pemerintah, dan dalam hal ini kan sebenarnya domainnya Kominfo untuk melakukan, dan yang kedua pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini tadi yang disampaikan Mas Taufan adalah membangun edukasi, literasi digital, termasuk siberkreasi di sini menjadi bagian dari itu. Tetapi ini sesuatu yang butuh proses lama, ya. Itu tidak bisa sehari dilakukan dan hasilnya kelihatan. Itu living proses lah, nggak pernah berhenti gitu. Apalagi kan orang berganti, generasi berganti gitu ya. Nah, dari yang struktural, saya lihat upaya dari Kominfo sebenarnya sudah cukup banyak ya. Di samping juga ada gerakan-gerakan dari CSO yang kemudian mengembangkan cek fakta, Mavindo ya, teman-teman yang juga termasuk. Jadi, ini saya rasa sebuah learning proses yang luar biasa buat Indonesia. Kasus Pilpres kemarin saya bilang ini sebuah hal yang kemudian membuat kita aware, membuat kita tersadar, tersentak gitu ya, bahwa kita ini masyarakat yang masih sangat mudah termakan oleh hoax gitu. Dan ini perlu upaya dari semua lapisan untuk bisa memerangi. Dan saya lihat pendekatan struktural sudah cukup kuat dilakukan oleh Kominfo, walaupun ini tidak cukup gitu. Kemudian kulturalnya sudah banyak gerakan-gerakan masyarakat yang kemudian melakukan literasi digital sampai ke pelosok-pelosok, ke semua segmen termasuk perempuan. Mira mungkin tahu betul kan, ibu-ibu rumah tangga itu terkenal adalah sumber pemforward hoax yang terbesar kalau nggak salah saya pernah dengar itu kan. Bagaimana mengedukasi mereka kan? Termasuk tadi mungkin mamahnya Taufan kan, untuk sekarang sudah tersadar dan nanya sama Taufan, benar atau enggak gitu. Jadi saya rasa ini harus gerakan semua pihak. Secara struktural memang pemerintah harus tegas, tetapi juga kan masih pro cons juga kan. Kalau bicara ditutup, diblokir atau seperti apa, ini kan masih banyak orang yang merasa juga seharusnya tidak dilakukan sampai sejauh itu. Artinya memang kita harus berangkat dari yang sifatnya lebih kultural, tetapi dengan konsekuensi ini tidak boleh berhenti. Dan kalau saya bilang, mulailah dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita, dari ibu, bapak, suami, istri, anak, ya. Dan itu nanti harapannya menjadi suatu gerakan yang lebih masif dan ya semua orang akan lebih well educated gitu, lebih literated gitu dalam hal menghadapi hoax seperti ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ndoro Kakung. Ya, apa key message pemerintah dalam krisis corona? Silakan, Mbak Adita, mungkin orang pemerintahan. Apa key message pemerintah dalam krisis corona? Kayaknya terutama saya ya. Enggak, fansnya banyak Mbak Adita, karena memang topik ini seru banget gitu kan. Jadi, key message ya. Selalu begini, dalam sebuah krisis yang kemudian ini melanda masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tentu pesan utamanya adalah negara hadir. Ya, itu Ndoro. Key message-nya adalah negara hadir. Negara tidak tinggal diam. Bagaimana cara negara hadir? Ya dengan berbagai macam hal yang sudah disampaikan kemarin. Termasuk kemudian yang paling besar menurut saya adalah pemerintah kemudian mengeluarkan perpu kan terkait dengan anggaran belanja. 450 triliun kemudian digelontorkan untuk fokus kepada hal-hal yang kaitannya bisa memitigasi terkait dengan kesehatan, bagaimana kemudian tenaga medis juga kemudian bisa diberikan insentif dan sebagainya. Bagaimana pekerja informal yang kemudian kehilangan pendapatannya bisa mendapatkan BLT melalui juga keluarga harapan dan sebagainya. Jadi ini pesan utamanya adalah negara hadir. Nah, hadirnya seperti apa? Banyak sekali dan inilah yang kemudian diupayakan melalui berbagai macam program yang sudah disampaikan termasuk penyesuaian regulasi-regulasi. Jadi ini yang kemudian diharapkan masyarakat juga memahami bahwa negara tidak tinggal diam, tentunya dengan banyak hal yang masih belum sempurna. Tapi ini adalah satu hal yang memang harus terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian mudah-mudahan menjawab Ndoro. Iya, Ndoro, mudah-mudahan kalau belum puas nanti bisa DM Mbak Adita langsung. tapi ini sebenarnya mana sih yang lebih penting antara komunikasi politik atau komunikasi pembangunan, Mbak? Mengapa? Ini pertanyaan masih dari Ndoro Kakung nih. Mana yang lebih penting komunikasi politik atau komunikasi pembangunan katanya? Mengapa gitu? Ada mengapa? Ku begini, oh bukan itu ya?
Bukan. Doro ini kayak ujian skripsi atau malah tesis ya ini. Ini ya, ketika kita bicara komunikasi pembangunan, ini kan sesuatu hal yang mungkin dalam situasi normal memang akan sangat mudah kita lakukan ya. Bagaimana pencapaian-pencapaian itu kita glorifikasi, kita amplifikasi, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman apa yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana mereka kemudian experience akan hasil atau outcome dari program-program pembangunan itu. Komunikasi politik, basically ini something yang ya pemerintah tidak bisa dilepaskan lah dari komunikasi politik. Kalau bicara mana yang lebih penting, itu akan tergantung dari konteksnya, konteks situasi atau konteks isunya. Untuk saat ini saya rasa ini mix dari semuanya ya, ini mix dari semuanya. Dalam situasi normal, saya pikir komunikasi pembangunan sangat penting, karena disitulah sebenarnya pemerintah berupaya untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan, kehadiran negara itu ada di mana, gitu. Iya. Ini untuk memberikan kesejahteraan. Oke, sepertinya. Ya, Iya. lanjut masih lanjut. Kembali, sudah kembali. Oke. Lanjut, Ya. Mbak. Oke. Lanjut. Ya, jadi begitu ya, buat Doro ini saya rasa mari kita lihat secara konteks situasinya, karena untuk saat ini saya rasa ini semua menjadi mix, karena ketika kita bicara komunikasi politik ini adalah how to build the trust dari rezim yang ada saat ini agar kemudian bisa dibuy-in oleh seluruh lapisan masyarakat. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Dita. Semoga menjawab pertanyaan Doro Kakung ya. Semoga Doro Kakung bisa tidur nyenyak ya malam ini ya. Iya, Selanjutnya. ada dari siapa coba kita lihat di belakang layar. Oke, dari Monde. Tanya Ini ke Mas rajin banget Tovan. nanya loh dari tadi ini sering banget nanya nih dari tadi. Oke, tanya ke Mas Tovan sebagai penanggung jawab Rumah Millennials. Apa rahasia komunikasi RM di media sosial kepada publik dalam menarik simpati netizen melakukan sebuah campaign atau menghadiri event? Kalau saya jawab tadi ada emosi satu, ya kan, bener? Oke, silakan Mas Tovan. Oke. Terima kasih Mas Monty. Kayaknya kita kenal nih dari KPI kalau nggak salah Mas Monty. And anyway, baik, tadi udah kan terkait dengan saya sempat disampaikan di awal. Nah, selanjutnya adalah diseminasi peran, Mbak. Jadi dalam artian yang tadi saya bilang bahwa ketika kita bicara ranah komunitas ya harus egaliter, semuanya sama, pembagian perannya rata, sehingga yang menjadi spokesperson atau key person dari penyampaian informasi on behalf of community, not just a founder, tapi we create another founder duplicate penyampai pesan, dan itu kita kasih ruang, tidak dilarang, tidak birokratif. Akhirnya alhamdulillah itu terjadi organik, dan itu yang terjadi di Rumah Millennials. Jadi ibaratnya Rumah Millennials adalah e-commerce ya, dan kita memberikan ruang buat siapapun teman-teman yang punya karya untuk beraktualisasi di dalamnya. Dan itu ternyata berhasil. Dibanding kita mengkondisikan pendekatannya itu sebagai sebuah organisasi payung yang mewadahi, mengatur itu rasanya susah. Karena para anak-anak muda yang udah punya gerakan, they do something, itu egonya pasti tinggi-tinggi. Nah, itu nggak bisa pakai pendekatan payung, harus pakai pendekatannya mangkok atau wadah. Dan itu saya sudah bereksperimen sebenarnya dari 2013, kami waktu itu sempat create Hari Komunitas Nasional, 2013, 2014, 2015, sempat 3 tahun. Nah, rencananya tahun ini, akhir tahun kita mau create lagi, jadi supaya spirit berkomunitas itu hadir lagi, naik lagi, dan memang perubahan itu benar-benar bisa dilakukan tanpa mungkin mengandalkan pihak-pihak tertentu yang punya power. Dan ini ternyata berhasil, sinergi ini ternyata berhasil ketika antara yang di atas itu turun, yang di bawah itu naik, ketemu di tengah. Gitu. Nah, ini yang ternyata sudah disampaikan sama Mbak Adita juga, bahwa memang gerakan akar rumput yang ternyata itu banyak menarik simpati publik, perubahan hadir dari sana, dan buat saya situasi meritokratik itu terbentuk dari sini. Means apa? Orang-orang yang didengarkan adalah orang-orang yang memang sudah punya track record karya, yang akhirnya dia kredibilitasnya terbangun karena karya yang di-create. Nah, buat saya definisi pemimpin juga sekarang itu berubah ke arah situ. Pemimpin itu ya memang mereka yang do something, they claim themselves as mungkin authentic leader. Dan kalau bicara situasi kritis seperti sekarang ya, buat saya gaya kepemimpinan yang memang relate adalah adaptive leaders. Makanya proses keputusan yang diambil, gaya komunikasinya juga adaptive communicators. Means apa?
proses pengambilan keputusan yang diambil itu tidak program decision, dalam artian keputusan-keputusan yang memang sudah linear, sudah ada juklaknya, sudah ada SOP-nya itu ya, yang memang berurutan. Sekarang tuh kita di-challenge pemimpin sekarang hidup di era VUCA seperti ini, itu harus punya decision yang memang out of the box, even no box, tadi disampaikan sama Mbak Ayu, dan itu challenge-nya. Dan di sini rasanya nggak bisa kalau pakai pendekatan kepemimpinan otokratif, harus pakai pendekatan kepemimpinan yang namanya mungkin inklusif. Jadi ini erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan seseorang, komunikasi itu. Jadi selalu dekat gaya kepemimpinan dengan gaya komunikasi itu erat. Karena seorang pemimpin buat saya dikatakan efektif atau tidak tergantung bagaimana dia berkomunikasi dengan orang yang ada di dekatnya, dengan orang yang ada di luar jaringannya, akhirnya hadir perubahan di situ. Nah, jadi kalau bicara pertanyaannya Monte tadi, gimana caranya? Dengan berbagi peran, lalu kita follow up, kita cek apakah narasinya sesuai dengan values dari Rumah Millennials. Misalkan persyaratan utamanya tidak ada yang bicara politik gitu, walaupun di dalamnya sangat berwarna. Once dia bicara politik, dia akan dapat langsung teguran dari kami. Dan alhamdulillah sampai detik ini Rumah Millennials berbangun 3 tahun, semuanya mengapresiasi values itu dan akhirnya terjaga sampai sekarang. Jadi itu yang dilakukan di Rumah Millennials, Mbak. Terima kasih, Mas. Keren sekali. Oke, pertanyaan Ini selanjutnya. pertanyaan ke Mbak Ayu nih ya, untuk Mbak Ayu dari Ayo Dongeng ya, bukan Ayu Dongeng ya, Ayo ya. Bagaimana merancang kampanye dan edukasi ke anak tapi tetap baik untuk screen time ke anak? Ayo Mbak, silakan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin anak kan memang tetap aja nggak lepas dari peran orang tua ya sebenarnya ya, karena kan gimana caranya orang tua juga mengedukasi anak untuk konten-konten yang positif sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin kampanye untuk anak, mungkin yang terdekat aja sih dengan kondisi kayak sekarang nih yang lagi learning from home, lagi study from home kayak sekarang gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bisa kita kontribusi sebagai operator sebenarnya gitu kan, kalau kita ngomongin untuk edukasi anak. Sebenarnya kayak karena kita tahu banget bahwa medium digital itu sebenarnya udah jadi kebutuhan. Apalagi anak tuh sekarang rata-rata udah pada punya gadget. Nah, jadi kita juga coba untuk berpartisipasi nih sebenarnya dari sisi operator dengan memberikan akses untuk konten-konten yang positif. Bahkan kita kasih gratis untuk akses-akses yang portal-portal edukasi. Kayak misalnya kayak ada Ruang Guru, ada Rumah Belajar, ada Udemy, ada macam-macam deh, banyak banget sebenarnya portal-portal yang edukatif yang supaya anak-anak itu pada saat di rumah kayak sekarang nggak cuma main games gitu loh, nggak cuma nonton film atau apapun, tapi juga benar-benar bisa dapat ilmu dan nggak perlu khawatir kuota kan gitu loh, karena udah dikasih free kuota. Jadi sebenarnya salah satunya yang kita mau support tuh sebenarnya yang kita kampanyekan adalah di saat kayak begini sebenarnya operator tuh bukan melulu cari revenue kok gitu loh. Kita juga pengen sumbangsi juga sebenarnya buat masyarakat. Karena kan kadang-kadang ada persepsi tuh yang kalau misalnya swasta nih di saat-saat krisis seperti ini ada yang memang hanya cari keuntungan aja gitu kan. Karena sebenarnya nggak semata-mata seperti itu. Banyak kampanye positif juga yang sebenarnya dilakukan juga oleh kita gitu, oleh operator ataupun oleh pihak-pihak swasta untuk membantu masyarakat di saat lagi menghadapi pandemi seperti ini. Oke, dan bicara soal apa tadi nih XL karena memberikan support untuk beberapa aplikasi ini, bagaimana cara mengaktifkannya Mbak nih? Ada Ciki-Cix tadi masih penasaran. Masih penasaran. Nah, iya sebenarnya tadi free kuota untuk portal edukasi itu nggak cuma untuk portal-portal yang tadi ya untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, tapi juga untuk anak-anak kuliahan. Kita juga kerjasama sama 20 university sebenarnya untuk, karena kan sekarang universitas juga udah merubah nih pola belajarnya jadi kuliah online. Nah, kita juga kasih gratis. Terus, nah itu semua sebenarnya gampang banget sih, tinggal masuk ke aplikasi MyXL. Di situ ada pilihannya, tinggal dipilih aja si paketnya. Habis itu setiap hari dapat 2 giga gratis. Jadi kalau sebulan tuh kurang lebih 60 giga gratis untuk akses ke semua portal-portal edukasi itu. Jadi gampang banget.
Gampang banget ya jadi. Oke, silakan gampang. instruksinya tadi dijalankan ya, Ciki Chicks. Ini apa nih Ya, double M? Mbak, double M nih Mbak. Di saat krisis seperti sekarang Excel nggak mau upgrade jaringan biar lebih cepat katanya. Tapi gitu. di tempatku aman loh, di tempatku aman loh Excel. Makasih loh Mir. Iya banget banget. Di saat kayak begini tentu yang pakai jaringan internet pasti makin banyak kan sebenarnya. Jadi dari itu kita sadari lah, dengan kita berdiam di rumah, apalagi sih sebenarnya yang dipegang kalau bukan gadget gitu, apalagi sih sebenarnya yang kita dimanfaatin sosial media ataupun streaming atau apapun sebenarnya. Jadi udah pasti kebutuhan bandwidth itu tinggi banget, dan kita itu sadar banget bahwa ini tuh adalah suatu kewajiban ya buat kita, karena memang kita penyedia layanan, jadi memang harus banget untuk ditingkatkan terus menerus. Jadi kalau tadi buat Ciki Chicks, boleh dijapri dong ke aku, itu misalnya daerah mana yang emang kira-kira sudah agak-agak kurang oke, jadi pasti insya Allah kita perbaiki, karena memang itu komitmen kita kok. Kalau ya, semoga siapa tahu kalau saya sih mau japrinya ini Mbak, kalau pulsa saya udah mau habis gitu paling sih saya japri nanti Mbak. Oh iya, yuk mari. aja kuis sekarang. Cari voucher, cari pulsa gratis gitu ya. Pulsa gratis. Parkir kuota. Selanjutnya adakah masih ada pertanyaan? Silakan. Banyak sih, coba kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Pak Wijaya Kusuma. Bagaimana seorang guru menyampaikan bagaimana seorang guru menyampaikan komunikasi dengan baik di media online dan pesannya sampai? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Monggo. Silakan. Tovan, Mbak Dita. Mas Tovan. Mbak Dita silakan. Kayaknya Mas Tovan ini. Boleh tadi pertanyaannya boleh dimunculkan lagi ya pertanyaannya? Pertanyaannya tolong dimunculkan lagi. Ya. Bagaimana seorang guru menyampaikan komunikasi dengan baik di media online dan pesannya sampai gitu? Oh, oke. Sebenarnya kurang lebih sama ketika kalau bicara sekarang kondisi belajar di rumah kan konteksnya kan konteks informal. Jadi buat saya pesan yang disampaikan sama guru ya atau dosen itu startingnya itu sesuatu yang memang informal juga, nanya kabar, nanya kondisi di rumah, apa yang bisa dibantu. Kadang-kadang guru atau dosen itu muncul sebagai sesosok yang menyeramkan dan membawa beban. Nah, kita rubah peran itu supaya peran dosen guru itu justru bisa memudahkan apa yang dilakukan sama siswa murid di rumah sebenarnya. Nah, jadi ini sebenarnya fungsi guru dosen yang tadinya mungkin sebagai konduktor konduktor yang create satu orkestra di kelas, ini sebagai partner coaching atau mentor. Ini shifting perannya. Dan ini banyak yang belum disadari bahwa ini efektif ketika kita memposisikan diri tidak di atas, tidak di depan, tapi di samping mereka. Nah, jadi rekan dialog, jadi rekan orang yang bisa dicurhatin, lalu kita tuh kadang-kadang sebagai guru atau dosen ada ruang ego yang kita create dan tanpa sadar itu menjauhkan siswa kita. Nah, di kondisi sekarang saya pikir hal-hal seperti itu kita kelola dulu agar supaya jarak yang jauh itu bisa lebih dekat dengan kehangatan komunikasi dari para guru dan siswa. Jadi menurut saya itu sih Om Jay, dalam artian mungkin dan kita nggak tahu hari gini banyak anak rantau yang tiap hari nangis, susah makan, nggak beli pulsa aja susah, makan aja susah, lalu disuruh untuk belajar, ngerjain PR. Jadi beban psikologis dan beban emosional itu kadang-kadang harus di-solve dulu sebelum bicara sesuatu yang kontekstual gitu. Jadi harus lebih peka aja tuh intinya. Lebih Makasih. peka ya. Jadi mirip-mirip dengan yang peka. tadi Mas Tovan sampaikan juga seperti founder tadi, gaya pemimpin, gaya komunikasinya dilainkan sama ya supaya bisa lebih nyampe ke peserta didik. Harus ikutin tren sih mau nggak mau harus jadi seperti mereka. Iya. Ya, selanjutnya ini Muhammad Roland. Ini Roland, mungkin masih ke Mas Tovan nih kali ya. Jadi gimana nih komunikasi secara efektif dengan orang tua supaya mereka mau di rumah aja, masih banyak yang bandel nih katanya. Sentil. Oke. Biasanya gini kalau yang udah-udah ini sama ya, sama ibu saya aja case-nya gitu. Orang tua kan pendekatannya nggak bisa pakai sesuatu yang komunikasi yang tidak langsung, harus straight to the point. Stick carrot lah, Monik. Nggak bisa pakai reward gitu, atau mungkin sesuatu yang dijanjikan gitu. Lebih ke
Mah kalau begini nanti efeknya begini, kalau begini itu biasanya akan begini. Coba mama pikirin deh gitu. Lebih sayang siapa? Efeknya akan kayak gini. Terserah. Tapi kalau dilakukan efeknya kayak gini. Itu pertama. Kedua, kasih contoh memang banyak video. Jadi gunakan pihak ketiga untuk meyakinkan dia. Misalkan kita bicara sama orang yang menurut dia itu pantas buat didengarkan. Kalau mamah kita, ya kita curhatnya sama kakaknya mamah kita. Nah itu biasanya mama kita nurut. Nah itu yang saya lakukan dan itu dan itu berhasil. Siapa yang punya authoritative power untuk bicara dan mempengaruhi orang tua kita, dekati dia, suruh ngomong ke orang tua kita. Nah biasanya orang tua kita udah dengerin. Karena biasa namanya orang tua egonya tinggi. Ah, siapa anak kecil nasihatin gua, lu juga dapetnya dari orang lain kayak gitu. Terus dirinya aduh. Nah, jadi strateginya itu tadi kasih memang info-info yang jangan terlalu berat ya, sama komunikasi lewat pihak ketiga. Itu sih buat saya dari saya. Iya. Ya, semoga menjawab ya tadi dari Muhammad Roland. Oke, selanjutnya ini karena kita masih banyak pertanyaan. Mbak Aam Nur Hasanah, Mbak Adita. Nah, buat Mbak Adita lagi. Oke, Mbak Adita di sini lagi viral token PLN gratis nih. Dalam era digital, kabar berita di medsos, masyarakat itu hasil pinjam hutang negara ke luar negeri. Apa itu hoax? Bagaimana pemerintah menanggapinya? Oke, silakan Mbak Adita. Silakan Mbak. Aduh, Masya Allah ya, kita sedang ngomong hoax juga kan tadi ya. Jadi gini, ini sebenarnya saya mungkin merasa bukan sebagai pihak yang paling kompeten untuk menjawab ya, karena bukan perwakilan dari PLN dan juga bukan dari ESDM atau dari Kementerian Keuangan, tapi saya mungkin bisa memberikan view-nya begini. Ini token PLN gratis ini kan salah satu insentif juga ya sebenarnya dengan kondisi wabah COVID ini dan himbauan untuk stay at home, working from home, sehingga memang dibutuhkan pastinya adalah listrik yang lebih stabil ya, dan juga kalau dari teman-teman di telco kan akses internet juga yang lebih baik gitu. Nah ini saya rasa sudah menjadi bagian dari yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa pemerintah hadir dengan memberikan insentif melalui banyak channel. Nah salah satunya adalah PLN sebagai penyelenggara listrik kan di Indonesia gitu. Nah apakah dananya dari hutang atau tidak? Menurut saya, kalau buat masyarakat, saya rasa ini sudah diatur lah oleh negara gitu loh. Ya, saya nggak bisa bilang ini hutang atau tidak, karena saya tidak punya knowledge tentang itu. Tetapi percayalah bahwa negara sudah melakukan kalkulasi sedemikian rupa, memikirkan itu sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dari mana sumber dananya itu sudah urusan negara untuk mengatur. Jadi saya pikir, kenapa sih kita harus risau itu asalnya dari mana gitu ya? Karena negara pasti sudah mengatur itu dan tidak akan membebankan juga kepada masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Karena kalau itu apakah hutang atau tidak, saya rasa saya tidak kompeten menjawab. Tetapi bahwa mari kita coba pakai cara pandang yang berbeda lah gitu. Jangan skeptikal juga untuk melihat hal ini. Ini upaya pemerintah kok untuk membantu masyarakat. Gitu. Ya, jadi memang butuh kerjasama juga ya. Nggak usah pusing, biar pemerintah yang mikirin. Bu Aam pakai aja listriknya. Iya, yang penting ada jarak, jaga sosial. Pakai aja listriknya Bu. Yang penting itu pakai listriknya. Siapa yang ngutang, siapa nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Sama biar Bu Adita yang pusing mikirin. Lagian ya katanya. Lagian kalau kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak yang dipikirkan nanti stres, imunitas turun loh, nggak bagus. Betul. Nanti edgingnya bertambah Mbak Adita ya, flek-fleknya bertambah lagi. Keren jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sukatma Ibnusana ya. Dalam praktiknya, aparat di lapangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini lebih banyak menakut-nakuti ketimbang mengedukasi. Masalahnya apa sih? Mungkin dalam bentuk komunikasinya kali ya, yang diterima sebagian masyarakat seolah menakut-nakuti. Jadi masalahnya ini apa sih, gitu kan? Silakan. Mas Sofan mungkin ada ya, pasti ya. Iya, Mbak Dita boleh. Mbak Dita. Nanti saya ngelakapin sedikit ya. Semangat Mbak Dita. Ya,
Ini mungkin yang dimaksudkan mungkin saya nggak tahu apakah dari sisi komunikasi atau dari tindakan yang dilakukan ya. Saya pikir Oke. mungkin kalau menakut-nakuti seperti yang dilakukan oleh misalnya polisi kan, membubarkan kerumunan gitu ya. Kemudian menakut-nakuti dengan kalau kamu nanti tidak pulang ke rumah terkena ini, terkena itu. Ini seperti semacam apa ya, bisa dibilang menakut-nakuti. Tapi itu faktanya kan. Kalau memang tidak kembali ke rumah, selalu berkerumun, Anda punya potensi untuk tertular. Nah, ini kita sebenarnya kembali lagi kepada ya karakteristik masyarakat kita ya. Teman-teman mungkin akan coba, saya pengen nanya deh, mendingan dihimbau atau mendingan dilarang gitu kan? Kalau dilarang dengan berbagai macam konsekuensi, misalnya di penalti atau ada punishment-nya, saya rasa itu masyarakat akan lebih comply terhadap itu dibandingkan kalau kemudian dihimbau atau diedukasi yang nantinya lebih lama, proses perubahan perilakunya itu akan lebih lama gitu loh. Jadi saya pikir kembali lagi ini bagaimana kemudian kok kesannya menakut-nakuti, ini sebenarnya adalah karena kita butuh perubahan perilaku ini dengan cepat gitu. Nggak bisa nunggu lama, orang paham, menyerap, itu keburu nanti virusnya datang gitu kan. Gitu. Jadi ini sesuatu yang memang harus dilakukan dengan cepat, dan salah satu cara pendekatannya memang akhirnya memberikan efek khawatir atau takut, karena memang ini sangat bahaya, virus ini nggak bisa main-main kita gitu loh. Bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar gitu kan. Ini terkait dengan nyawa. Jadi kalaupun ada pendekatan itu, menurut saya ini satu hal yang memang mungkin harus dilakukan, tapi di sisi lain tentu ada cara-cara yang juga persuasif. Nah, ini jadi karena kita memang membutuhkan ini cepat dilakukan, cepat ditaati, tidak bisa kemudian membiarkan ini terlalu lama prosesnya, keburu nanti justru wabahnya merugikan masyarakat secara lebih luas gitu. Setuju Itu banget, dari saya. ya mungkin ya setuju banget karena memang boleh dibilang kan masyarakat Indonesia ini kan masyarakat tipenya pemberani, Mbak. Ada bom aja bisa jualan sate loh. Hidup belum dua, Mas. Jadi benar-benar ya memang saya setuju dengan apa yang Mbak Rita ini, ya kadang-kadang memang bukan ditakut-takutin ya, kayak memang mungkin perlu penegasan lebih lagi gitu loh, karena orang Indonesia itu tadi ada bom masih jualan sate, masih malah bukan kabur malah mendekat gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya ini dari Priyanto Sukandar. Kalau cepat tapi blunder gimana Mbak Ayu katanya? Dicari tuh Ayu, dicari Pri itu yuk. Banget tuh. Iya, Kalau ini kita udah tahu lah ya Mbak Dita ya. Iya bener nih. Iya, nanyanya di sini Pri, lagi halo, Ayu ya. apa kabar? Ini yang nanya blunder kayaknya. Ya, tapi benar-benar kalau cepat tapi blunder gimana? Emang yang benar itu cepat dan tepat. Jadi supaya jangan sampai blunder. Kalau misalnya sampai blunder, akhirnya nanti udah cepat tapi jadinya revisi. Jadi emang penting banget kalau di saat krisis kayak begini sebenarnya bertindak cepat tapi juga tepat, itu penting banget. Jadi jangan cuma asal-asalan cepat doang. Itu sih sebenarnya. Gitu ya Mas Priyanto. Balik lagi kita memang butuh kerjasama, kolaborasi dan sinergi dari semua lapisan masyarakat ya. Betul. Oke. Untuk itulah kita hadir di dalam Siberkreasi. Iya, saling berkolaborasi. Ya, saling cucok. berkolaborasi. Ya, senang sekali. Oke, masih ada pertanyaan yang oke. Sepertinya pertanyaan sudah habis ya. Sudah habis, operator? Sudah habis ya kayaknya ya. Oke. Sudah habis ya. Ya, Mas Tovan tadi mau menambahkan sedikit nggak tadi yang dari pertanyaan sebelumnya? Ada yang nakut-nakutin itu ya? Iya. Iya. Mungkin yang menyambung dari awal tadi saya sempat jelaskan bahwa kita Indonesia sangat heterogen gitu ya, dari struktur masyarakat sosial juga berbeda-beda dalam mencerna dan menerima informasi. Jadi buat saya sosmed, lalu media mainstream, entah radio, itu tidak cukup efektif untuk memberikan pemahaman atau edukasi tentang bahayanya COVID-19. Nah, kalau menurut saya yang paling efektif adalah dengan pengaruh dari opinion leader atau tokoh publik yang disegani di masyarakat tersebut, tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut saya yang perlu mungkin yang dilakukan oleh saat ini sebagai pemangku kebijakan pemerintah, yaitu
melakukan dialog pendekatan kepada siapapun yang dianggap sebagai tokoh publik atau opinion leader di berbagai macam kota di daerah-daerah. Itu yang kita edukasi dulu. Nah, sehingga peran pemerintah, peran-peran media akan jauh lebih mudah dengan hadirnya opini publik tersebut. Kalau di komunikasi itu ada namanya model komunikasi Lazarsfeld two-step flow communication. Jadi yang namanya media itu bisa efektif pesannya kalau dibantu oleh tokoh ketiga. Nah, tokoh ketiga itu mungkin selain orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat, entah itu bisa RT, ustadz, atau orang yang dituakan, atau sekarang mungkin kalau yang jadi tokoh anak muda, influencer-influencer yang memang punya pengaruh baik gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya harus dilakukan, mendekati influencer-influencer yang memang cukup punya gaya bahasa yang bisa diterima oleh berbagai macam lapisan masyarakat tersebut. Jadi perlu tuh memetakan influencer sesuai dengan marketnya masing-masing. Nah, jadi itu yang buat saya jauh lebih efektif hingga akhirnya nggak perlu pakai cara represif. Jangan sampai kita kayak di India gitu, orang tuh kayak sapi jadi disambitin gitu ya. Iya, dihajar gitu. Kalau masyarakat 62 digituin, itu hilang itu semua. Murka semua. Ya kan? Nggak bisa gitu. Lagi netizen ya, murka. Betul. Nah, justru harus setuju banget. Harus pakai pendekatan yang memang ala Indonesia juga, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita semua. Itu sih menurut saya, pakai cara persuasif. Benar, setuju banget. Dan supaya yang terjadi supaya media juga tidak salah tidak konten yang disampaikan itu nggak salah kutip sembarangan. Gitu. Jadi benar-benar pas gitu ya. Oke, mungkin ada tips dari para narasumber kita sebelum kita closing segmen. Mungkin adakah dari narasumber tips-tips? Bagaimana tips yang paling mudah untuk komunikasi yang efektif di era saat ini? Oke, aku mulai duluan deh. Buat menurutku sih tipsnya ada 3 ya. Identify, personalize, dan engage. Jadi mulai dari identifikasi atau mapping lah ya, mapping siapa sih target audiensnya, siapa stakeholdernya. Nyambung tuh sama yang barusan diomongin sama Mas Taufan sebenarnya. Kita mapping dan identify siapa sih yang mau kita targetin, influencernya itu siapa, dan itu akan benar-benar nyambung ke yang nomor 2 adalah personalize. Karena sekarang tuh udah nggak bisa lagi satu komunikasi itu untuk semua. Harus benar-benar kita customize. Apalagi di zamannya digital kayak begini, udah benar-benar personalize, multi-layer persis. Nah, jadi ujung-ujungnya apa sebenarnya? Ujung-ujungnya yang ketiga harusnya engage. Karena apapun yang di zaman digital kayak begini, kita tuh benar-benar harus bisa ngebangun engagement sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak ada engagement, ya udah bubar gitu loh. Netizennya engagementnya berbeda nanti akhirnya. Jadi emang buat aku sih 3 tips itu yang mungkin bisa dipakai untuk siapapun, identify, personalize, dan engage. Itu aja. Engage. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya Mas Taufan. Oke, dari saya singkat juga, yang penting nomor 1 kata kuncinya personal touch gitu ya, sesuatu yang memang bisa menyentuh sisi manusia dari kemampuan kita berkomunikasi dan mengontrol emosi perilaku seseorang, itu menjadi kunci. Jadi misalnya kalau di organisasi atau mungkin di lingkungan profesional pemerintahan atau sehari-hari, kita tuh suka lupa mengapresiasi keberadaan tim kita. Apalagi di masa-masa stres sekarang, craving for appreciation, craving for acknowledgement, craving for yang bisa merasa dirinya berharga itu kurang banyak disadari oleh pemimpin sekarang. Jadi budaya apresiatif itu penting dalam komunikasi menurut saya. Itu yang nomor yang nomor 1. Nah, kedua, transparansi itu menjadi penting. Komunikasi terbuka yang bertanggung jawab. Kalau tadi dibilang cepat tapi blunder, gimana? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, itulah kondisi komunikasi publik sekarang. Nggak usah ngomongin pemerintahan deh, nggak usah ngomongin kementerian. Kami di kampus aja tiap hari selalu ada kebijakan-kebijakan baru di mana menyesuaikan dengan kondisi di luar, dan itu kita harus terbiasa dengan itu. Jadi kedua adalah kita harus jauh lebih adaptif dalam mengelola dan menerima informasi, karena itulah eranya sekarang, eranya media sosial. Jadi kita tidak menjadi orang yang lebih judgmental dari sebelumnya, lebih bijak dalam mengelola dan menerima informasi. Yang ketiga adalah konsisten dalam membangun narasi. Jadi ini penting di masa sekarang, terutama buat teman-teman mungkin yang muda ataupun di pemerintah yang bertindak sebagai penyampai publik. Konsistensi itu menjadi penting. Key message-nya tuh apa yang mau dibangun, yang dinarasikan, dan yang paling penting komunikasi yang terukur itu diukur oleh
evaluasi, ada proses evaluasi komunikasi yang terbangun secara terstruktur, adanya audit komunikasi, dan evaluasi lagi apa yang salah, dan seterusnya seperti itu. Jadi 3 hal itu dari saya. Oke, 3 juga. Dan selanjutnya Mbak Adita, Terima boleh kasih. sampai 10 juga. So, udah banyak banget dari teman-teman tadi, dari Sampai subuh, Mbak. Taufan maupun dari Ayu juga ya. Itu udah banyak ya tipsnya. Saya menambahkan ini aja, sesuatu yang sebenarnya bisa dimulai dari kita sebagai orang yang melakukan komunikasi, entah mewakili lembaga atau komunikasi mewakili diri kita sendiri. Di era digital ini sebenarnya menurut saya yang paling penting, kita namanya komunikasi kan umumnya orang punya persepsi itu berbicara sebagai seseorang yang melakukan sesuatu yang aktif gitu. Nah, sekarang sebenarnya justru yang paling penting adalah kita harus punya listening skills. Listening skill. Punya skill Totally agree. mendengarkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ini itu, tapi kita juga harus betul-betul bisa mencerna, karena orang bisa hearing but not listening gitu loh. Ya kan? Listening itu penting banget karena di situ ada values tentang mencerna, meresapi, dan akhirnya memahami apa yang sebaiknya kita sampaikan hasil dari skills listening tadi gitu. Itu menurut saya penting sekali. Jadi ini yang juga mungkin dari sisi teknologi juga sudah banyak diciptakan sebenarnya teknologi untuk bagaimana bisa punya kemampuan social listening gitu kan. Nah, ini satu hal. Yang kedua, sebagai individu kita juga harus lebih prudent menurut saya. Hati-hati dalam menyampaikan berbagai macam informasi. Cepat betul. Ya, cepat itu penting. Tetapi bahwa kita juga harus hati-hati gitu. Karena sekarang di era digital, once itu keluar, Anda menarik itu sudah menjadi jejak digital kan. Susah juga untuk mengkoreksi itu gitu. Ya, sama misalnya di online media kita merubah headline misalnya. You know what? Itu ternyata ketika masih di search engine ya tetap aja sama headline-nya gitu loh. Jadi ini satu hal yang menurut saya orang komunikasi mesti cepat, tetapi juga harus prudent, penuh perhitungan. Dan tadi saya setuju bahwa menurut Mas Taufan komunikasi itu seni, karena dengan kita makin masuk di sering latihan, sering dalam situasi-situasi yang tidak kita duga, itu seni itu akan menjadi lebih menempel dan kita punya naluri yang kemudian bisa terbangun untuk menanggapi berbagai macam situasi. Jadi saya mungkin 2 itu aja, listening skills dan more prudence saja dalam menanggapi ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita. Kita sudah selesai, sudah di akhir kelas kita ya, di penghujung kelas kita. Mungkin saya menutup dengan sebuah kalimat seperti ini. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang pesannya dapat diterima secara jelas oleh penerima pesan, sesuai dengan tujuan dari pemberi pesan, dan tentunya menginspirasi orang lain untuk menjadi hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Jadi lebih baik kita apapun yang kita sampaikan harus isinya positif, apapun itu supaya semua orang tidak ada salah komunikasi yang akhirnya akan menimbulkan efek perilaku yang negatif. Ya, mari kita latih komunikasi kita lebih baik lagi. Smart Citizen, stay healthy dan stay happy di rumah aja semuanya ya. Terima kasih buat Mbak Adita, Mbak Ayu, dan Mas Taufan yang malam ini sudah sangat full energi. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kelas siberkreasi selanjutnya dan buka ya next time Mbak ya. Mengakhiri acara ini. Tatap muka ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan jangan lupa follow akun Siberkreasi dan mungkin kalian boleh kasih tahu sesi kelas berikutnya di hari Kamis apa yang mau disampaikan. Silakan banget. Oke, terima kasih sekali lagi narasumber. Siberkreasi kelas hangout online. Kuy banget. Terima kasih Dita. Selamat malam.